Kisah Nabi Muhammad SAW diculik makhluk goib, dibelah perutnya hingga ibunda Siti Aminah wafat. Para nabi dan rasul merupakan utusan mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak lepas dari cobaan dan musibah. Begitu pula dengan Rasulullah SAW. Semasa kecil beliau sudah menjadi seorang anak yatim karena sang ayah telah dipanggil Yang Maha Kuasa lebih dahulu. Pada waktu masih kecil, Rasulullah SAW diasuhkan kepada seorang wanita untuk disusui. Siti Aminah mempercayakan putranya kepada Siti Halimah. Di masa asuhan Siti Halimah muncul banyak sekali kejadian goib dan aneh. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu diculik oleh dua sosok makhluk gaib. Entah siapa itu. Makhluk itu dengan sadisnya membelah dada atau perut Rasulullah SAW dan mengobok-ngoboknya. Tentu saja peristiwa tak wajar ini membuat keluarga panik dan berusaha melakukan pencarian atas insiden hilangnya Nabi Muhammad SAW. Kejadian itu berawal ketika Nabi Muhammad SAW masih berusia kanak-kanak. Pada suatu waktu, Nabi Muhammad SAW kecil sedang menggembala kambing di belakang rumah bersama saudara-saudaranya. Menggembala kambing memang menjadi salah satu aktivitas beliau. Perlu diketahui bahwa tidak ada seorang nabi pun yang tidak pernah menggembalakan kambing. Hal ini pun sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Di waktu sedang menggembalakan kambing-kambing bersama saudara-saudaranya, tiba-tiba muncullah dua sosok makhluk goib yang datang dan menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian kedua makhluk itu mengambil Rasulullah SAW. Kejadian aneh ini sontak membuat teman-teman serta saudaranya berlarian dan melaporkannya kepada ibunda Siti Halimah dan keluarga. Mereka lalu menjelaskan kronologi kejadian menakutkan tersebut. Setelah itu maka dilakukanlah tindakan pencarian. Kedua makhluk yang mengambil Rasulullah SAW itu ternyata adalah malaikat. Mereka berdua datang dengan membawa baskom emas yang dipenuhi salju. Kedua malaikat itu lalu membaringkan Rasulullah SAW, kemudian membelah perut Rasulullah SAW dan mengaduk-ngaduk isi perut Rasulullah SAW. Mereka sepertinya mencari sesuatu di dalam organ tubuh Rasulullah SAW. Setelah beberapa saat, para malaikat itu lalu mengeluarkan sebuah organ gumpalan hitam dari hati Rasulullah SAW yang ternyata adalah bagian dari setan. Malaikat itu kemudian membuang gumpalan hitam itu. Setelah itu, malaikat mencuci hati dan perut Rasulullah SAW dengan menggunakan salju yang bersih. Ada pula yang mengatakan menggunakan air zam-zam. Ternyata para malaikat ini diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan jiwa Rasulullah SAW, sehingga beliau menjadi manusia yang suci batin dan zahirnya. Setelah kejadian itu, akhirnya Siti Halimah dan sang suami berhasil menemukan Rasulullah SAW dalam kondisi berdiri dengan wajah pucat, namun tidak terjadi apa-apa. Orang tua angkat Rasulullah SAW itu khawatir jika Rasulullah sedang sakit. Mereka lalu berencana memulangkan Rasulullah SAW kepada ibu kandungnya, disebabkan Rasulullah SAW kerap menghilang. Bahkan pernah juga Rasulullah SAW ditimang-timang dan hendak dirampas oleh orang-orang Nasrani dari Habasyah. Rasulullah SAW kemudian kembali diasuh ibundanya Siti Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib. Peristiwa ini terjadi setelah Siti Halimah mengembalikan hak asuhnya kepada Siti Aminah. Rasulullah SAW juga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika hari berganti hari, bulan berganti tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh sebagai anak-anak yang sempurna dan baik. Inilah anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nabi akhir zaman. Suatu ketika, sang ibunda Siti Aminah mengajak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah, di Madinah. Mereka berdua juga menyempatkan untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan paman-paman dari jalur nasab Ibu Sayyid Abdullah. Paman ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri dari keturunan Bani Adi bin Najjar. Peristiwa ini terjadi di tahun ke-7 jauh setelah terjadinya tahun gajah. Namun ketika perjalanan pulang kembali ke Makkah, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit-sakitan yang cukup parah. Dan dari peristiwa inilah yang akhirnya menyebabkan ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercinta meninggal dunia. Begitu malang dan sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh orang-orang tercintanya. Sejak lahir beliau sudah harus ikhlas kehilangan sang ayah, dan di usianya yang masih amat muda ini beliau juga harus kehilangan sang ibunda yang sangat menyayangi beliau. Ibunda Siti Aminah wafat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 6 tahun. Jasad ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian dimakamkan di desa Abwa, yaitu daerah yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Setelah wafatnya Siti Aminah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu diasuh oleh Ummu Aiman, yaitu seorang wanita hamba sahaya warisan dari sang ayah. Ummu Aiman kemudian meneruskan perjalanan pulang bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kota Mekah. Di sana beliau kemudian menyerahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil kepada kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya itu. Begitulah kisah ujian dan musibah yang menyedihkan yang dialami keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usianya yang masih muda. Semoga kisah tentang penculikan, pembelahan dada atau perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kisah wafatnya ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Siti Aminah, bisa menambah kecintaan di dalam pribadi kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.